Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Sarita Maulia dengan NIM C1L01911006. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan jasa lingkungan di HKM atau Hutan Kemasyarakatan Aik-Bual, Kopang, Lombok Tengah. Ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah manajemen ekowisata dan jasa lingkungan. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Tentunya yang pertama adalah latar belakang, kemudian peraturan atau kontrak yang mendasari PJL di kawasan tersebut, jenis jasa dan pihak yang terlibat, serta mekanisme pembayaran jasa lingkungan, dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi teman-teman, ada hal yang mendasari atau melatar belakangi terciptanya PJL di kawasan hutan kemasyarakatan Aik-Bual ini, yaitu pada tahun 2007 keadaan hutan di sana mengalami kerusakan sekitar 80%. Nah, salah satu kerusakannya itu akibat penebangan liar. Kemudian pemerintah berinisiatif mencanangkan program gerakan rehabilitasi hutan dan lahan atau yang disingkat dengan GERHAN. Jadi gerakan ini itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi lahan atau kawasan yang rusak pada waktu itu. Namun, program ini merupakan suatu program yang bersifat tender. Nah, oleh sebab itu, pihak Flora Fauna Internasional melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya pengelolaan kawasan hutan itu dilakukan bersama masyarakat atau PHBM. Nah, sosialisasi di sini mengelola hutan menjadikan kawasan hutan lindung yang saat ini dapat dimanfaatkan sebagai lokasi AKM yang memang sebagian besar masyarakat Aik-Bual ini berprofesi sebagai petani. Kemudian selain itu, kawasan hutan desa Aik-Bual juga memiliki potensi cadangan karbon yang cukup layak diperhitungkan untuk program jasa lingkungan di masa yang akan datang. Sehingga potensi yang dimiliki oleh desa Aik-Bual ini tercetuslah inisiasi pengelolaan hutan dengan standar internasional, yaitu dengan skema Plan Vivo. Tanya pengelolaan kawasan jasa lingkungan di HKM Aik-Bual ini diperkuat atau didasari oleh peraturan yang dimana berawal dari FPIC atau Pre-Prior and Informed Consent yang merupakan hak masyarakat adat untuk mengatakan iya dan bagaimana atau tidak untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini tuh berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara, sehingga status hukumnya pun telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat pada tahun 2008. Kemudian HKM Aik-Bual ini menawarkan jenis jasa berupa cadangan karbon melalui penerapan sistem agroforestry yang dimana ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama kelompok tani hutan Aik-Bual sebagai penyedia jasa lingkungan, kemudian Plan Vivo sebagai pembeli jasa lingkungan karbon, lembaga GAIA atau DB, lembaga FFI, dan Prodi Kehutanan Universitas Mataram sebagai pendamping atau fasilitator, dan yang terakhir ada pemerintah desa dan Balai KPH Rinjani Barat sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana sih dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di HKM Aik-Bual? Yang pertama ini ada insentif. Jadi pada kontrak PJL itu ada hak dan kewajiban yang diterima oleh kelompok tani hutan Aik-Bual, yang diantaranya pembayaran dan ketentuan. Jika petani memenuhi 400 pohon per hektar, maka akan dibayarkan secara full. Namun jika di bawah 400 pohon per hektar, pembayarannya dilakukan setengah atau 50%. Dan yang terakhir, jika petani menanam pohon di bawah 300 per hektar, itu tidak mendapatkan pembayaran. Selanjutnya, setelah petani mendapatkan insentif, petani memiliki kewajiban diantaranya penanaman, perawatan, serta kegiatan monitoring. Setelah kegiatan monitoring ini, petani akan menyusun dalam bentuk laporan dan dikirim ke pihak PJL untuk hasil monitoringnya itu secara akumulatif. Terakhir yaitu mengenai evaluasi penerapan PJL di kawasan HKM Aik-Bual. Yang pertama ini karena berawal dari permasalahan pada tingkat kesadaran masyarakat serta mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan hutan tersebut. Nah, itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang sadar akan pentingnya kelestarian hutan dan harus terjun langsung ke lapangan untuk memberikan contoh nyata dalam masyarakat, yakni dengan membangun stigma-stigma nyata dan tindakan-tindakan yang dapat menggugah hati nurani masyarakat terhadap kelestarian hutan.
Oleh karena itu, agar lebih mudah dalam membangun kepedulian tersebut, kita membutuhkan pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Karena pemerintah merupakan unsur terpenting dalam menentukan arah dan kebijakan terhadap proses kelestarian hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan itu harus bisa mencapai dua tujuan. Agar pengelolaan hutan ini harus bisa mencapai dua tujuan. Yang pertama, menjaga kontribusi hutan untuk pembangunan guna kesejahteraan rakyat, dan menjaga hutan agar tetap lestari dalam memberikan fungsinya. Saja yang dapat saya paparkan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sarita Maulia, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.